Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara apel pembubaran pasukan inti Pagar Nusa dalam rangka MAM Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2017 akan segera dimulai. Tulisan disiapkan. Komandan apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada Komandan apel. Barisan diistirahatkan. Pimpinan apel memasuki lapangan apel. Penghormatan pasukan kepada pimpinan apel. Pimpinan apel. Laporan Komandan apel kepada pimpinan apel. Lapor, apel pembubaran pasukan inti Pagar Nusa dalam rangka pengamanan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama. Siap, dimulai. Siap, laksanakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Yalayaman. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Puji
Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan prasetya pagar misa. Panca prasetya pagar nusa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami anggota Pencaksilat Nahdlatul Ulama pagar nusa. Sanggup melaksanakan satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, berbakti kepada nusa dan bangsa. Tiga, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Empat, mempertahankan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Lima, mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penyematan tanda penghargaan dan penyerahan sertifikat. Istirahat di tempat. Hai. Nama-nama yang saya sebutkan dimohon untuk maju ke depan. Penyematan tanda penghargaan dan penyerahan sertifikat yang akan diwakili oleh 1. Jamalul Fuad, mewakili pasukan inti Jawa Timur. 2. Nur Hasan, mewakili pasukan inti Jawa Tengah. 3. Amiruddin Faisal, mewakili pasukan inti Jawa Barat. 4. Muhammad Tomi, mewakili pasukan inti Banten. 5. Sulaiman Murakib, mewakili pasukan inti Nusa Tenggara Barat. Nama-nama yang saya sebutkan tadi dimohon untuk maju ke depan. Penyerahan yang pertama akan disematkan dan diserahkan oleh yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, Ketua Umum PBNU. Kepadanya dipersilakan. Saudara Jamalul Fuad, mewakili pasukan inti dari Jawa Timur. Ya. Penyematan tanda penghargaan dan penyerahan sertifikat yang kedua oleh Bapak Robikin MH SH, Ketua Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2017. Yang terhormat Nanti itu
Penyematan tanda penghargaan dan penyerahan sertifikat yang ketiga akan diserahkan oleh yang terhormat Bapak Iswah Abidal Aziz, Wasekjen. Yang terhormat untuk Bapak Iswah Abidal Aziz, Wasekjen PBNU. Penyematan tanda penghargaan dan penyerahan sertifikat selanjutnya yang terhormat Bapak Haji Yusroni SH, Dewan Pembina Pimpinan Pusat Pagar Nusa. Dan penyematan tanda penghargaan penyerahan sertifikat yang terakhir akan diberikan yang terhormat Bapak Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa. Untuk yang terhormat, langsung dipersilakan duduk kembali. Sakit Bu ya. Profesional. Amanat Inspektur Apel pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan ayahanda kita, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Robikin M. Has, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang juga Ketua Panitia Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2017 di NTB. Yang kami hormati Bapak Iswah Abidal Aziz, Bapak Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati Bapak Haji Yusroni, salah satu anggota Dewan Pembina Pimpinan Pusat Pagar Nusa. Yang kami hormati Kiai Haji Ali Mustaqim Hadi, Dewan Khos Pimpinan Pusat Pagar Nusa. Dan pada rekan-rekan pengurus harian Pimpinan Pusat Pagar Nusa dan pasukan yang berbahagia, dengan mengucap tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita dapat melaksanakan apel pembubaran pasukan inti
Pagar Nusa dalam rangka pengamanan Munas Alim Ulama dan Konpes Nahdlatul Ulama di tahun 2017 dengan tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya besok di yaumul akhir. Sebelum saya lanjutkan sambutan saya mohon keikhlasan hati kita semua untuk menghadiahkan Fatihah kepada Muassis Nahdlatul Ulama, Muassis Pagar Nusa. Semoga dengan bacaan Fatihah kita ini Pagar Nusa tetap jaya, tetap berkibar dan akan terus berkibar sampai akhir masa. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pertama dapat kami laporkan kepada Kiai Said bahwa pasukan yang kita tugaskan di Lombok pada selama 4 hari ini berjumlah 197 personil, yang 100 personil berasal dari Lombok sendiri, meskipun belum ada pimpinan wilayah, namun di Lombok ini sudah dimulai latihan Pagar Nusa sejak 20 tahun yang lalu, yang juga pelatihnya ada hadir di sini, Bapak Muhammad Zainal Suari. Ini beliau sudah melatih sejak 20 tahun yang lalu. Ini salah satu majelis pendekar pimpinan pusat Pagar Nusa. Dengan kerja keras yang luar biasa, dengan persiapan waktu yang cukup singkat, alhamdulillah 100 personil dari persiapan Pagar Nusa NTB dapat bertugas dengan maksimal. Kemudian 97 lainnya diambil dari pasukan inti Banten, pasukan inti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Juga ada di ruangan ini pasukan inti wanita sejumlah 14 orang. Alhamdulillah pada semasa Munas dan Konpes saya melihat bahwa perjuangan dari teman-teman sekalian dalam mengamankan Munas dan Konpes ini cukup luar biasa. Saya bangga dan saya sangat terharu ketika adik-adikku sekalian, teman-temanku sekalian dapat bertugas dengan ikhlas, dengan tulus demi mengabdi kepada kiai dan ulama. Pagar Nusa sebagaimana jargonnya adalah pagar NU dan bangsa. Oleh karenanya mari terus kita buktikan, mari kita junjung tinggi dan kita bela ulama kita. Alhamdulillah Kiai, selama bertugas ini teman-teman dari pasukan inti Pagar Nusa ini tidurnya kurang lebih 2-3 jam karena banyak sekali titik-titik yang harus diamankan dan juga ada beberapa kiai-kiai juga yang harus dikawal, juga bunyai-bunyai. Alhamdulillah semuanya dapat bertugas dengan baik dan ini adalah keberhasilan seluruh anggota pasukan inti yang bertugas. Kiranya saya berharap Kiai dapat memberikan tausiah pada malam hari ini kepada kita semua yang akan menjadi pedoman kita untuk terus berjuang ke depan, yang akan menjadi pegangan kita untuk terus menegakkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan menegakkan Pagar Nusa sebagai pagar Nahdlatul Ulama dan bangsa. Sebelumnya saya juga ingin menyapa dengan salam sapa pendekar kita. Pendekar! 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 Pagar Nusa! NKRI! Bela Kiai! Bela Kiai! Bela Kiai! Bela Kiai! Terima kasih Kiai, mohon tausiahnya, mohon pencerahannya kepada kami semua. Mohon maaf apabila selama pengamanan Munas dan Konpes ini
banyak kekurangan, banyak sikap-sikap dari pasukan-pasukan kami yang kurang sopan dan kurang berkenan di hati para masyayikh dan tentunya kepada panitia. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tausiah Ketua Umum PBNU yang terhormat Profesor Dr. K. Haji Said Akil Siraj dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Al-Mukarram Kiai Mustafid Dewan Khos Paganusa, pimpinan Dewan Khos Paganusa Pusat, Akhil Aziz Bapak Robikin, Ketua PBNU Bidang Hukum, Saudara Isfah, ini kalau malam, kalau siang Alek, Sekretaris PBNU, dan Pak Yusron, penasehat di Paganusa Pusat, Saudara Nabil Harun Asrori yang berbahagia sebagai Ketua Umum Badan Otonom yang penting bagi NU, yaitu Persatuan Pencaksilat Paganusa. Saudara-saudara sekalian, pertama saya mengucapkan alhamdulillah, Allah telah memberikan anugerah, nikmat, keberkahan kepada kita semua, sehingga perjalanan agenda Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar berjalan dengan baik, semuanya tepat. Presiden hadir, Wakil Presiden hadir, kiai-kiai ulama sepuh pun banyak yang hadir, dan telah menghasilkan beberapa keputusan yang berguna, yang penting bagi NU khususnya dan bagi bangsa pada umumnya. Semuanya itu berkat kegigihan panitia penyelenggara, baik pusat yaitu ketuanya Pak Robikin dan lokal ketuanya Bapak Lalu Winengan, dan juga berkat peran saudara-saudara dari Paganusa yang tidak mengenal lelah, tidak mengenal menyerah, tidak menyerah, walaupun tidur sedikit, makan sedikit apa? Makan sedikit. Tadi tidur sedikit, walaupun tidur sedikit, makan juga sedikit barangkali, tapi telah berhasil mengamankan, mengawal perjalanan agenda Munas dan Kombes dengan tentram. Karena pengamanan telah berhasil sukses, maka para peserta rapat-rapat pun merasakan ketenangan, kenyamanan, dan khusyuk, fokus pada rapat. Seandainya ada sesuatu yang tidak kita kehendaki, misalkan ada yang mengganggu keamanan, risikonya besar, pasti rapat-rapat itu tidak akan berjalan dengan baik, maka tidak akan menghasilkan keputusan yang baik. Bangsa Indonesia, terutama umat Islam, wabil khusus kiai-kiai pesantren, telah banyak andilnya selama ketika mengusir, berhadapan dengan penjajah, mengusir penjajah, kemudian ketika kemerdekaan, dan kemudian setelah merdeka sampai sekarang. Kiai-kiai tidak pernah absen, tidak pernah kosong peranannya, walaupun tanpa gaji, tanpa honor, dan tidak terkenal, tidak mencari terkenal, tidak banyak diberitakan peran kiai itu. Tapi seandainya tidak ada kiai dan pesantren dan santri-santrinya, niscaya Indonesia belum tentu merdeka tanggal 17 Agustus 45, dan setelah itu menghadapi gejolak-gejolak tahun 48 PKI di Madiun, membantai para kiai. Seandainya tidak ada kiai-kiai dan NU,
niscaya sudah bubar negara Indonesia ini. Begitu pula ketika 65 dan seterusnya, goncangan-goncangan politik, Orde Lama menuju Orde Baru menuju Orde Reformasi, semuanya peran NU sangat jelas sekali. Peran apa itu? Dua yang paling penting. Satu, peran amanah diniyah. Apa? Kiai-kiai selalu dalam langkahnya, selamanya, sepanjang hari 24 jam, pasti langkahnya mengandung nilai agama. Mengandung nilai agama. Baik itu kiai mengajar, atau bermasyarakat, atau berorganisasi, atau pergi ke sawah, pergi ke warung, misalkan kiainya bertani atau berdagang, atau memelihara kambing atau ayam atau kerbau sapi, semuanya dengan niat amalan wattiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amalan bi kitabillah. Maka langkahnya kiai selalu berkah. Jangankan sholatnya atau mengajar agama, mencari harta, bertani atau berternak atau berdagang, diniati ibadah. Nikah, ada kurang paham kalau nikah ini. Kelonan dengan istri, udah paham nggak? Kelonan dengan istri, niatnya ibadah. Masuk ke WC, ibadah. Bismillah, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk dengan tertib, dengan adab, kaki kiri berdiri, kemudian diam, jangan banyak ngomong, jangan di WC sambil ngomong. Selesai, alhamdulillah alladzi adzaba 'annil adza wa 'afani. Ibadah semua itu. Maka napasnya, keluar masuk napas, detaknya jantung, misalkan kiai itu usianya 70 tahun, semua ibadah. Ke sawah ibadah, ke pasar ibadah, apalagi ngajar, apalagi tidur dengan istrinya ibadah, memelihara anak ibadah, masuk ke WC ibadah, makan ibadah, semuanya ibadah semua. Ini namanya substansi agama seperti ini. Walaupun kita tidak pakai gamis, tidak jidat hitam, jenggotnya tidak ada berjenggot, kecuali Pak Mustafid sedikit nggak apa-apa. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah segitu aja. Kita tidak berjenggot, tapi kita sebenarnya sudah mengamalkan agama yang secara jauhariyah, secara esensi, bukan hanya simbol, bukan hanya tampilan luar. Pakai gamis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu hanya tampilan luar, hatinya belum tentu itu. Berangkat demo karena dibayar. Ya betul, saya tahu siapa yang bayar, saya tahu. Kalau demo pakainya baju putih, padahal preman tuh, preman padahal. Pokoknya baju koko putih, ikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, benderanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang bayar, tidak ibadah, tidak. Itu demonya, itu pakai la ilaha tidak ibadah, apalagi masuk WC nggak akan ibadah dia. Jadi agama Islam itu bukan harus ditampilkan kita beragama itu, tapi at-taqwa hahuna wa syarasullah ila sadrihi. Takwa itu adanya di mana? Di dalam hati, bukan di mulut. Oleh karena itu banyak sekali para kiai nggak bisa ceramah. Banyak kiai sepuh nggak bisa ceramah, tapi orang tuh segen semua. Kenapa? Karena wibawanya datang dari hati yang iman, yang beriman, sampai bersinar mukanya, orang semua segan. Padahal ceramahnya nggak enak, ngomongnya nggak enak lah, nggak kayak Mama Dede atau Solmed atau Maulana, enggak seperti itu ceramahnya. Kiai nggak bisa ceramah enak seperti itu, tapi mengapa berwibawa? Orang kok segan, orang mau macam-macam kok segan sama kiai itu yang diem aja itu. Karena kiai itu punya wibawa, haibah, cahaya mukanya bersinar. Datang dari mana? Dari min qalbihil mu'min, dari hati yang beriman kepada Allah. Nah, jadi umat Islam, terutama pesantren, terutama para ulamanya, berjasa besar mempertahankan agama dengan esensinya, sebenar-benarnya, bukan simbol saja. Bukti, 350 tahun dijajah. Masya Allah, kiai-kiai anti corporation, tidak mau
berhubungan dengan Belanda, bahkan benci. Ayah saya, kakek saya di Cirebon, setelah merdeka, satu kata bahasa Belanda aja nggak tahu. Saya tanya, ayah, apa bahasa Belandanya? Makan, nggak tahu. Minum, nggak tahu tuh. Padahal hidup dengan Belanda, satu kata bahasa Belandanya nggak tahu. Kenapa? Karena punya sikap, punya prinsip yang dia pegang dengan sekuat-kuatnya, tidak akan ketularan. Apa ketularan itu apa? Terkontaminasi oleh penjajah. Paham? Jadi 300 tahun dijajah, pakaiannya tetap pakaian Indonesia. Agamanya tetap Islamnya kuat, imannya kuat. Pakaiannya tetap Indonesia, pakai tetap santri. Ngajinya tetap pengajian pesantren. Akhlaknya akhlak pesantren. Benci dengan bahasa Belanda, benci dengan pakaian Belanda, benci dengan agamanya Belanda, benci dengan kelakuannya Belanda, penjajah. Sampai-sampai kadang kebablasan, saking bencinya ini. Keputusan Muktamar NU tahun 30-an, ada keputusan Muktamar NU yang lucu lah, yang lucu. Tapi sudah dicabut. Apa? Pakai celana haram, pakai dasi haram. Dalilnya man tasyaba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru pakaian orang itu, maka orang kelompok itu, maka orang itu termasuk kelompok itu. Jadi pakaian celana dari Belanda. Kalau kamu pakai celana berarti seperti Belanda. Ini kebablasan tuh. Baru gak segitu amat. Yang penting imannya tidak tergoda, akhlaknya tidak terkontaminasi, kelakuannya tidak terpengaruh oleh kelakuan asing atau orang barat. Maka begitu merdeka, Indonesia punya karakter, Indonesia punya jati diri, Indonesia punya kepribadian, tidak terkontaminasi oleh Belanda. Paham betul? Ini modal yang sangat kuat sampai sekarang. Harus kita pertahankan. Boleh berubah cara berpakaian, boleh berubah dalam prasarana. Dulu nggak ada telepon, sekarang ada HP, ada iPhone. Dulu belum ada komputer, belum ada internet. Sekarang sudah ada, boleh. Itu dari barat nggak apa-apa. Belum ada sound system dulu, sekarang ada. Belum ada pesawat, sekarang ada. Itu boleh. Tapi iman dan mabadi, agama, prinsip agama yang jauhariyah tidak boleh berubah. Nah, boleh pakai celana, nggak usah pakai gamis. Tapi imannya betul-betul kuat. Prinsip jati dirinya, karakternya betul-betul hebat. Maka Rasulullah berkata, bersabda, wa innama bu'itsu litammima makarim akhlak. Saya tidak sekali-kali diutus oleh Allah kecuali membangun budaya, memperkuat jati diri, memperkuat karakter supaya orang manusia punya martabat sebagai manusia, makhluk yang paling mulia, tidak seperti binatang. Itu amanat diniyah namanya. Itu singkat saja ya. Jadi kita harus yakin bahwa cara beragama kita yaitu mengikuti para kiai. Kita benar apa salah? Yakin? Nahnu ashabul haq. Kami berada di pihak yang benar. Kenapa? Karena ikut kiai. Quran mengatakan wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Al haqqu mir rabbik, kebenaran dari Tuhan. Yang tahu siapa? Alladzina utul ilma. Siapa? Siapa artinya? Para ulama. Jadi yang tahu kebenaran, yang tahu al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Tuhanmu, dari Allah, ada alladzina utul ilma, yaitu para ulama. Para ulama. Bukan Abu Bakar Bashir, bukan Imam Samudra, bukan Amrozal, Gufran Mukhlas, Ali Imran, bukan Dulmatin, Sutono, Joko Sutono, Marpatek, Abu Wardah Santoso, itu bukan. Ada yang ingin ikut mereka itu, ada nggak? Alhamdulillah, kita harus ikut ulama. Karena kebenaran dari Allah yang tahu siapa? Alladzina utul ilm. Itu Quran itu. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annal haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Surat Al-Hajj ayat 54. Nah, sudah. Yang kedua, kita punya amanat yang mulia yaitu amanah watoniyah. Apa? Watoniyah. Kita diberi anugerah oleh Allah yang luar biasa, yaitu tanah air Indonesia yang sangat-sangat kaya raya alamnya. Segala ada. Buah-buahan semuanya ada kecuali korma. Kalau ada nggak manis.
binatang hewan semua ada kecuali onta. Kalau ada kurus, kalau nggak bisa gemuk. Ya Allah, luar biasa Indonesia ini. Emas, berlian, minyak, gas, timah, batu bara, mining, boksit, ada semua. Ada semua. Air cukup sehingga tanaman subur. Ya Allah, sawit hidup, padi hidup. Apalagi yang hidup apalagi? Jagung hidup, gandum hidup, semuanya hidup. Gak ada yang mati, kecuali korma tadi. Kalau korma kurang panas, jadi tidak manis. Begitu pula onta. Onta gak bisa gemuk di sini. Di kebun binatang kurus itu, kasihan mau sakit-sakit terus. Nah, amanat dari Allah ini harus kita jaga, harus kita rawat, merawat negara, merawat amanat dari Allah tanah air, ibadah. Jadi ente merawat negara Indonesia nih, merawat Indonesia, ibadah. Bukan hanya sholat ibadah itu, bukan hanya baca Quran ibadah itu. Ya benar, baca Quran ibadah, sholat ibadah, sedekah ibadah, sholat malam, sholat duha, sholat tarawih ibadah. Menjaga, merawat kesatuan, keutuhan, keselamatan NKRI adalah ibadah. Dapat pahala ibadah itu, asal ikhlas. Asal ikhlas. Jadi merawat Indonesia ibadah. Kenapa? Merawat anugerah dari Allah. Allah faddalana bihadhil ard. Allah telah menganugerahkan kita dengan kemurahannya, yaitu bumi yang sangat subur. Nah itu anugerah Allah kita. Nah, di atas bumi Indonesia ini, di kaya raya, tadi mana alamnya, juga kaya budaya. Kaya dengan budaya. Harus kita hormati dengan syarat budaya itu tidak bertentangan dengan syarat Islam. Kalau budaya minum-minuman, arak, mabok-mabok, kita tolak. Kalau budaya hubungan seks di luar nikah, kita tolak. Tapi selama budaya itu tidak bertentangan dengan syarat, ayo kita hormati. Seperti syukuran laut, namanya apa? Nadran. Nggak apa-apa, asal diisi dengan istighotah. Kalau mau panen, ada selamatan namanya Mapak Dewi Sri. Dewa yang menjaga tanaman, perempuan cantik dewanya. Namanya Dewi Sri. Boleh enggak? Boleh. Diisi dengan istighotah. 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul. Boleh tidak? Diisi dengan tahlil. Bagus enggak itu? Bukan hanya menghormati, tapi malah budaya itu kita jadikan fondasi untuk agama. Jadi fondasinya budaya, agama di atasnya. Paham? Ya tadi itu loh, Mapak Dewi Sri atau Nadran kan sudah ada tuh. Di atasnya isi agama, gitu loh. Baju batik, ini budaya. Baju batik budaya. Untuk sholat, bagus enggak? Yang jelek, yang salah, yang konyol, gamis untuk demo. Nah itu. Kalau gamis untuk sholat enggak apa-apa. Gamis untuk sholat bagus. Ayah saya kalau setelah pergi haji, ayah saya tahun 74 pergi haji, setelah pergi haji, kalau sholat Jumat pakai gamis. Itu sholat, bukan untuk demo. Kalau untuk demo, gamis untuk demo, salah apa benar? Itu namanya agama untuk budaya, agama untuk politik, agama untuk bisnis, gak boleh. Sholat, jamaah keliling, supaya menang pilkadanya. Bener gak itu? Ya salah. Sholatnya untuk menang pilkada, boleh, bener nggak? Kalau pilkada untuk sholat, bagus. Saya kalau menang jadi bupati, saya akan rajin sholat berjamaah. Nah, bagus. Jangan saya bersama supaya menang pilkada. Kebalik itu. Paham nggak? Saya kalau kaya akan memperkuat perjuangan agama. Jangan saya beragama supaya kaya. Bener nggak? Saya beragama karena ingin kaya. Salah. Saya ingin kaya untuk agama. Namanya budaya untuk agama. Itu perjalanan Wali Songo seperti itu. Membangun agama di atas budaya. Selama budaya tidak bertentangan dengan syarat Islam. Maka budayanya kuat, masyarakatnya merasa dihormati karena tidak dilarang dengan budayanya itu. Agama Islamnya juga kuat. Menyatu dengan budaya. Itulah yang namanya Islam Nusantara, bukan Islam Arab. Maksudnya saya gitu. Bukan berarti kita meremehkan arti tidak. Agama Islam dari mana?
Arab. Quran bahasanya apa? Azan, sholat bahasanya apa? Agamanya Arab, bahasa Arab. Tapi budayanya jangan ditiru orang Arab. Saya berangkat ke Arab, Gus Dur, Gus Mus, Pak Quraish Syihab, Pak Agil Munawar, belasan tahun di Arab. Cari apa itu? Cari ilmu. Pulang yang dibawa ilmu, bukan budayanya. Ada sementara orang di Saudi cuma 6 bulan, pulang bawa jenggotnya. Enggak bawa ilmunya. Bawa apanya? Bawa apa lagi? Gamis cekak, gamis cungklang. Nah, itu yang dibawa. Bukan ilmunya. Ilmunya minim. Coba kalau kita lihat televisi. Televisi Al-Insan, Ar-Roja, Al-Wisal, Rasil, Al-Ummah. Yang selama pasti jenggotnya panjang. Begini. Ya Allah. Itu istrinya apa enggak geli ya istrinya? Begini jago jadi. Apa enggak geli istrinya itu klonan. Masya Allah. Dan pakai gamis semua yang selama itu. Al-Wisal, Ar-Roja, TV itu. Al-Insan, Al-Ummah, Ar-Rasil. Ya Allah. MTA. Oleh karena itu, saya Gus Dur, Gus Mus, Pak Quraish Syihab, Pak Agil Munawar, pulang ke Indonesia bawa ilmu, bukan bawa gamis. Kayak Hashim, kayak semuanya. Kayak Ali Maksum, itu di Mekah lama itu, di Mekah lama. Alim banget. Itu kayak Hashim Asy'ari, ada kayak Sahal juga di Mekah, kayak Gus Mus di Mekah. Semua dari Arab sudah di Mesir, Gus Mus di Mesir, kayak Khalil Bisri di Madinah. Tapi pulang bawa ilmu, tidak bawa. Ini ada yang jauh dan gamis masih. Ini jamnya ada yang jauh ada yang gamis. Tidak bawa. Oleh karena itu, kita harus yakin kita ashabul haq. Ayo bareng. Nahnu ashabul haq. Al-haqqud dini. Wal haqqul watani. Kami pemegang kebenaran. Benar dalam beragama, benar dalam bernegara. Selamat berjuang, jangan bosan, jangan menyerah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Itu Al-Qur'an. Apa? Jangan sampai kamu meninggalkan keturunan yang lemah, harus kuat. Jangan sampai nih kita ini punya anak yang lemah, harus kita punya anak cucu yang kuat. Aqwiya. Kuat agamanya, apa? Kuat ilmunya, apa? Kuat ekonominya. Kuat fisiknya. Kuat politiknya. Kuat syahwatnya. Setuju nggak? Quran mengatakan jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu an falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi harus meninggalkan keturunan yang kuat. Jangan lemah. Integrasi, kesatuan antara kekuatan intelektual dan kekuatan fisik masih diperlukan. Masih diperlukan. Para kiai, para ulama yang alim, menguasai ilmu, tafsir, hadis, fikih dan lain-lain. Saudara menguasai pencak silat, fisiknya hebat, pencak silatnya hebat, menangan. Bukan hanya makan beling, tapi bila perlu makan lokomotif. Bukan hanya makan beling, bila perlu makan pesawat, bila perlu pesawat dimakan, bila perlu. Nah, gitu ya. Itu berarti kita akui ya betul itu. Saya masih yakin NU akan jaya, akan insyaallah yaumil qiyamah selama masih ada integritas, kesatuan, penyatuan antara intelektual dan kekuatan fisik. Ilmunya kuat, fisiknya juga, ekonominya kuat, politiknya alhamdulillah. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ali Mustafid selaku Dewan Host Pimpinan Pusat Pagar Nusa. Kepadanya dipersilakan.
sebelum berdoa, mari dadakan tangan. Minta sama Allah, mudah-mudahan kita dapat ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimiyat khairina wa walana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala Rasulillah. Alhamdulillah alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma anta salam wa minka salam wa yaudus salam fahayyina Rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam darus salam darus salam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tam ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil wa tanfariju bil wa tunalu bir raghaib wa husnul khatim wa istaghfirul ghamam wa karim sahbi fi kulli lamhatin wa nafasin. Allahul kafi wa qasadul kafi wa wajadul kafi likullin kafi kafainal kafi wa ni'mal kafi walilal hamd. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahibin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Apel kepada Pimpinan Apel. Penghormatan pasukan kepada Pimpinan Apel. Pimpinan Apel meninggalkan lapangan apel. Penghormatan kepada Komandan Apel. Komandan Apel meninggalkan lapangan apel. Masing-masing komandan pasukan membubarkan pasukannya. Ya. Komandan peloton untuk memimpin yel-yel Pagar Nusa.
Hadirin yang berbahagia, yang saya hormati, untuk acara ini bisa dilihat langsung, secara langsung, live streaming di alamat Facebook fanpage 164 channel. Sekali lagi bisa dilihat langsung untuk alamat Facebook fanpage 164 channel. Dan saya sebagai pembicara kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dimohon kepada Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj untuk berkenan foto bersama. Untuk pasukan inti semuanya maju ke depan. Kita foto bersama. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj.